lagi bersyukur untuk kesempatan ini dan topik yang kita coba pelajari bersama pada malam hari ini, pemuridan di kalangan generasi muda. Sesuatu topik yang pastinya tidak mudah untuk kita kupas bersama. Namun, mari kita dengan penuh kerendahan hati datang bersama memohon hikmat Tuhan untuk melihat bahagian ini. Nah, saya ingin mulai dengan memetik kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal 4 ayat 26 hingga 29 sebagai dasar perkongsian atau pembelajaran kita bersama-sama pada malam hari ini. Saya bacakan di sini dalam versi Alkitab versi Borneo, proses pertumbuhan kerajaan Allah. Ayat 26, Yesus berkata seterusnya, kerajaan Allah ibarat seorang yang menabur benih di ladangnya. Malam dia tidur, siang dia bekerja. Benih itu terus-menerus bertumbuh atau tumbuh dan membesar. Dia tidak paham bagaimana hal itu terjadi. Tanahlah yang menumbuhkan tanaman hingga berbuah, mula-mula pucuk, kemudian pulir, akhirnya buah. Setelah masak, buahnya disabit oleh orang itu dengan segera, karena musim menuai telah tiba. Siapakah generasi muda ini? Mari kita lihat siapakah mereka ini. Nah, dalam research yang dilakukan oleh PAW Research Center, nah, anak-anak muda ataupun anak mudi ini yang dilahir di antara tahun 1981 sehingga 1996 adalah mereka yang dikenali sebagai milenial, ya, umurnya di antara 23 hingga 38. Mereka adalah generasi milenial. Bahkan satu lagi generasi yang lahir daripada tahun berikutnya, yaitu 1997 sehingga 2012, yang dikenali sebagai generasi Z ataupun post millennial. Jadi inilah kalangan muda-mudi yang kita mungkin pikirkan tentang generasi muda pada waktu ini. Nah, mari kita lihat dalam satu research ataupun satu survei yang dilakukan oleh Alpha Malaysia dan kerjasama dengan World Vision Malaysia. Mari kita lihat ini. Anda boleh melihat ini secara penuh ataupun secara jelas dalam laman web Alpha Malaysia. Dalam bahagian ini saya melihat dalam penglibatan golongan milenial dalam kepemimpinan, penginjilan dan keadilan sosial. Nah, dalam muka surat ini ke-30. Nah, dalam laporan ini khususnya dari beberapa tahun pandemik yang lalu, nah, generasi muda ini ataupun golongan milenial ini kurang berbicara tentang agama ataupun kepercayaan mereka masing-masing kepada orang lain. Mungkin karena ia dianggap sebagai sensitif ataupun pribadi. Nah, ini termasuk juga menunjukkan bahwa golongan milenial Kristen kurang berbicara tentang iman percaya mereka kepada kawan-kawan milenial yang lain. Oke, dari bagian ini juga kita melihat bahwa majoriti orang Kristen berasa bahwa adalah salah untuk menginjil atau mengungkapkan kepercayaan seseorang kepada orang yang lain. Ini golongan milenial. Dan oleh karena ini maka golongan milenial Kristen juga terpengaruh dengan anggapan ini bahwa dengan adanya situasi ataupun tanggapan ini, nampaknya mereka kelihatan agak sedikit keberatan untuk menceritakan ataupun mengkongsikan iman percaya mereka kepada kawan-kawan milenial mereka yang lain. Mereka beranggapan bahwa dengan perbuatan dan kisah hidup mereka itu sebagai seorang Kristen merupakan cara yang terbaik untuk menceritakan atau memberitahukan iman percaya mereka kepada orang lain. Nah, dengan tanggapan ini, golongan milenial, khususnya juga golongan milenial anak-anak muda kita yang Kristen itu membina satu cara pandang yang satu cara pandang atau kepercayaan atau cara pikir yang akhirnya membawa kepada satu norm atau satu pandang yang biasa sehingga membawa satu kepercayaan ataupun satu kebiasaan yang menyatakan bahwa perbuatan atau cara hidup mereka merupakan cara yang terbaik untuk memberi gambaran tentang iman percaya mereka kepada orang lain. Maksudnya di sini ialah mereka percaya bahwa
dengan cara hidup yang baik, itu adalah cara yang terbaik untuk memberitahu kepada kawan-kawan mereka yang bukan beragama Kristen atau yang tidak mengenali Yesus, untuk memberitahukan iman percaya mereka. Nah, sehingga dengan tanggapan ini, golongan milenial tidak merasakan satu keperluan untuk mendalami akan firman Tuhan, untuk menjadi dasar kepada pemberitaan ataupun perkongsian iman percaya mereka. Apalagi menjadi dasar kehidupan mereka sebagai seorang Kristen. Jadi daripada research ini, ya, yang memberitahu kepada kita bahwa golongan milenial ini lebih tertumbuh kepada pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan, dan bagaimana ia boleh menjadi satu topik atau cerita yang boleh mereka kongsikan atau ceritakan kepada orang lain akan iman percaya mereka. Nah, kita melihat ini sebenarnya baik, tetapi ada satu perkara yang mungkin kita perlu lihat, yang mana golongan milenial ini perlu melihat perkongsian iman percaya mereka itu dengan lebih aktif. Okay? Nah, kita sudah melihat serba sedikit golongan muda-mudi ataupun milenial ini. Walaupun pada hakikatnya kita belum mampu untuk memahami mereka ini sepenuhnya. Yang jelas adalah golongan ini ataupun milenial ini sebenarnya tidak suka ataupun tidak gemar untuk dilabel apapun cara pandang mereka. Mari kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan sebentar tadi yang terdapat dalam Markus pasal 4 ayat 26 hingga 29. Nah, perkara pertama yang saya ingin kita bawa ataupun telusuri bersama-sama, apabila dalam ayat 26 di sini dikatakan, Yesus berkata seterusnya, kerajaan Allah ibarat seseorang yang menabur benih di ladangnya. Nah, mari kita lihat perkataan di ladangnya. Nah, perkataan di ladangnya ini berbicara tentang skop. Nah, pertama saya ingin kita melihat bahwa apa yang dimaksudkan tentang skop ini ataupun ladang ini. Ya, berbicara tentang skop saya ataupun ladang saya dan Anda, yang akhirnya kita bersama di dalam skop ini, hidup sehari-hari, yang kita kenali sebagai skop pengaruh ataupun circle of influence yang kita ada pada sehari-hari dalam kehidupan kita. Nah, saya bawa kita melihat dalam ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul ayat 8. Dalam petikan firman Tuhan ini dinyatakan seperti ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, skop ataupun ladang yang dimaksudkan seperti tadi kemungkinan adalah pada waktunya adalah Yerusalem kita. Apakah itu tempat kerja Anda, keluarga Anda, ataupun sebagainya. Namun skop di sini juga bukan setakat tentang destinasi atau tempat. Oke, maksudnya di sini Anda dan saya setiap semestinya perlu ke mana-mana untuk menyatakan bahwa kita menginjil atau memuridkan. Tetapi dia sesuatu destinasi tentu yang membicarakan tentang sehari-hari akan kehidupan kita dalam menyatakan kasih Yesus akan melakukan pemuridan itu. Nah, dalam ayat firman Tuhan ini, dalam Kisah Pasal 1 ayat 8, ada satu perkataan yang sangat menarik, yang kita boleh lihat, dikatakan sampai ke ujung bumi. Nah, kalau Anda bertanya kepada saya, di mana ujung bumi ini, saya tidak mampu ataupun saya tidak tahu menjawab Anda, karena sememangnya kita tidak tahu di mana kita harus bermulai untuk mengukur akan ujung bumi ini. Nah, seorang sahabat saya menerangkan bahwa bagian ini juga berbicara kepada kita tentang bahwa ujung bumi ini adalah satu gambaran akan kehidupan kita, akan nafas kita. Maksudnya di sini, sepanjang kita bernapas, sepanjang kita bernyawa, maka kita mempunyai kuasa untuk menjadi saksi di mana-mana pun skop yang kita ada. Dalam arti kata yang lain, skop penginjilan dan pemuridan itu juga seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai seorang Kristen, dan ia bukanlah setakat perkataan yang diperkatakan. Nah, kita lihat dalam satu ayat lagi yang sangat maklum atau sangat biasa dengan kita, Amanat Agung Matius 28 ayat 18 hingga 20. Saya bacakan terus dalam ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai
kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, bandingkan bersama dengan saya tadi ayat yang ujung bumi dengan perkataan akhir zaman ini. Nah, dalam Amanat Agung ini dinyatakan akhir zaman ini, ya bukanlah setakat berbicara tentang akhir zaman yang dimaksudkan akan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Tetapi ia juga berbicara tentang akhir zaman, tentang berakhirnya nafas manusia. Maksudnya sekali lagi bahwa di sini bahwa selagi kita bernafas, sebagai orang yang percaya, maka amanat agung itu kekal valid untuk kita sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Yesus. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kita berbalik kepada topik kita pada malam hari ini, pemuridan di kalangan generasi muda. Jadi perkara utama yang kita ingin atau perlu tengani sebenarnya dalam generasi muda ini ataupun golongan milenial ini adalah satu keperluan untuk mereka menyadari bahwa menceritakan iman percaya kita kepada orang lain itu bukanlah setakat ataupun tidak cukup dengan memperlihatkan perbuatan baik kita semata-mata. Karena sememangnya kita tidak mampu atau tidak sempurna untuk melakukan ini. Nah, kalau Anda dan saya berpikir bahwa kita telah melakukan perkara yang baik, jangan lupa di luar sana bahwa mungkin terdapat orang yang lebih baik, yang telah melakukan perkara yang lebih baik yang daripada apa yang kita telah lakukan. Maka atas dasar apa yang kita boleh katakan, kita boleh memberitakan kasih Yesus dan Injil keselamatan itu dengan hanya perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu adalah buah dari pengenalan kita dengan Yesus, pengalaman kita pribadi dengan Yesus. Dan semamanya itu Tuhan boleh pakai untuk pemberitaan kasih-Nya. Namun ia juga harus dinyatakan secara aktif. Contohnya seperti ini. Apabila kita mencintai atau mengasihi seseorang, ya tidak cukup untuk menyatakan dengan satu ungkapan, saya mengasihi Anda. Tetapi harus disertai dengan satu kasih yang sangat aktif dan yang sangat inisiatif untuk menyatakan kasih tersebut. Demikian apa yang kita nyatakan di sini tentang menyatakan kasih Yesus kepada orang lain. Nah, berbalik sekali lagi dalam bahagian pemuridan di kalangan generasi muda ini. Jadi ini perkara yang pertama yang kita harus tengani di kalangan mereka. Nah, saya berbalik kepada skop ataupun ladang bagi kami di pelayanan kampus ataupun student strategi di Campus Crusade for Christ. Nah, sememangnya kami memfokuskan golongan milenial ini yang berada di kampus-kampus khususnya di Malaysia. Nah, ada sekitar beberapa kampus utama yang terdapat di negara kita di Malaysia, yang dimana golongan milenial ini sangat ramai di dalam kampus-kampus utama, khususnya kampus kerajaan ataupun juga kampus-kampus swasta yang mempunyai ramai golongan milenial ini. Nah, dalam pelayanan kami di dalam kampus, antara faktor utama yang menjadikan misi kami dalam memfokuskan mereka ini sebagai misi utama dalam pelayanan kami, karena ada beberapa faktor utama yang ada. Tetapi boleh diringkaskan bahwa yang faktor utama yang menjadi misi kami untuk mencapai kepada mereka ini adalah tentang faktor strategi. Bagaimana mereka merupakan strategi factor yang akhirnya dalam pengaruh ataupun dalam kehidupan mereka sebagai kampus, dalam waktu populasi mereka yang ramai di antara khususnya di penduduk di Malaysia bahkan juga seluruh dunia, dan pengaruh mereka yang ada di negara kita di Malaysia itu merupakan faktor strategi yang memberi kita satu visi bahwa betapa pentingnya untuk mencapai dan membina mereka. Dalam visi kami dalam pelayanan Campus Crusade ataupun pelayanan campus adalah kalangan mereka ialah supaya ada gerakan pelajar yang mengalami transformasi Roh Kudus dan diutus sebagai pembina murid sepanjang hayat untuk membawa impak kepada setiap sektor masyarakat dan dunia bagi Kristus. Nah, bagaimana ini dilakukan melalui proses memenangkan, membina, dan mengutus. Memenangkan maksudnya Injil untuk setiap pelajar, membina maksudnya terdapat gerakan di setiap kampus, gerakan rohani di setiap kampus,
dan mengutus, maksudnya akhirnya terjadinya pelipat gandaan rohani murid yang ada di setiap, bahkan kepada setiap bangsa. Dan inilah visi kita dalam pelayanan campus ataupun student strategy. Mari kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan kita tadi dalam Markus 4, 26 hingga 29. Nah, sebentar tadi kita telah berbicara tentang ladang atau skop kita dalam penginjilan dan pemuridan. Nah, tidak kira apapun skop atau ladang Yerusalem yang Anda pada waktu ini, Anda dan saya sebenarnya secara tidak langsung terlibat dalam skop pemuridan ataupun memuridkan ataupun menginjilkan golongan milenial ini selagi kita bernafas. Nah, percaya atau tidak, dalam skop pengaruh kita tanpa disadari bahwa Anda dan saya sebenarnya sekurang-kurangnya mempunyai satu atau dua orang yang di kalangan milenial ini. Apakah Anda adalah ibu bapa yang mempunyai anak-anak di kalangan mereka, atau mungkin apakah Anda mempunyai saudara mara yang terdekat yang di kalangan mereka ini. Nah, coba Anda perhatikan saja kontak telepon Anda, coba Anda scroll, dan saya kira Anda pasti menemukan sekurang-kurangnya salah seorang mereka ini adalah di golongan milenial ini. Maka maksudnya di sini bahwa Anda dan saya secara tidak langsung terlibat dalam memuridkan golongan milenial ini. Maka selagi kita bernafas, ujung bumi dan sampai akhir zaman itu, maka sebenarnya secara tidak langsung kita terlibat dalam membangun, memuridkan golongan anak muda ini. Nah, saya tidak bermaksud bahwa golongan yang lain seperti remaja ataupun golongan yang lebih berusaha itu tidak penting. Itu bukan maksud saya di sini. Tetapi sekali lagi saya katakan ini faktor tentang faktor strategi. Yang mana golongan ini adalah golongan yang membawa ataupun mempunyai faktor strategi yang sangat baik. Nah, mari kita melihat dengan seterusnya. Bagian kedua yang mau kita perhatikan ialah dalam ayat ini adalah proses yang terlibat di dalam pemuridan itu ataupun terlibat dalam pertumbuhan kerajaan Allah yang menjadi asas kepada proses pemuridan yang kita sedang lakukan dan akan kita lakukan. Nah, dalam bahagian ini, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Markus itu, nah 4 bahagian terlibat dalam proses pertumbuhan rohani. Bahagian pertama yang terlibat ialah apabila dinyatakan ayat yang ke-6 itu, seseorang ke ladang menabur benih. Jadi seseorang secara aktif ke ladang atau ke skopnya untuk apa? Kedua yaitu dia menabur benih. Dan yang ketiga, pertumbuhan benih berlaku. Dan bahagian yang keempat, yang terakhir itu dalam firman Tuhan tadi itu dikatakan tuaian telah masak. Dan kemudian siap untuk dituai. Nah, dalam bahagian ini, langkah pertama dan langkah kedua itu yang boleh kita katakan sebagai penginjilan. Dan langkah ketiga dan langkah keempat itu apa yang kita katakan sebagai pemuridan. Nah, maksud di sini ialah proses pertumbuhan pribadi, pertumbuhan rohani itu selalu melibatkan dua bahagian ini. Adalah tidak munasabah apabila kita memuridkan seseorang tanpa melalui proses penginjilan. Nah, proses penginjilan yang maksudnya ialah membawa seseorang itu meyakini akan iman percaya kepada Yesus secara pribadi. Nah, salah satu realiti yang kami selalu temukan di kalangan pelajar kampus milenial ini yang selalu kita temukan adalah mereka tidak dapat menyatakan keyakinan iman percaya mereka secara pribadi. Apabila mereka ditanya, apakah mereka benar-benar menerima Yesus Kristus dalam kehidupan mereka secara pribadi, mereka kelihatannya seperti ragu-ragu. Dan mereka tidak yakin bahwa mereka telah menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Tidak ada satu kepastian dalam kehidupan mereka, even bahwa mereka mempunyai kehidupan yang kekal. Nah, sememangnya adalah tidak 100% tepat apabila kita katakan kita adalah Kristen. Apabila kita tidak dapat meyakini iman percaya kita kepada Tuhan. Pada dasar pengertian kita yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 16 itu yang menyatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada siapapun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, ya, kata Yesus. Nah, dasar di sini menyatakan bahwa penerimanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi itu adalah jalan tunggal untuk itu. Tetapi ini tidak dapat difahami ataupun tidak dapat diyakini oleh golongan
milenial ini, maka adalah sangat penting bagi kita untuk membantu mereka melalui proses apa yang saya katakan penginjilan ataupun proses untuk meyakini iman percaya mereka. Nah, sehingga mereka boleh dimurutkan dengan dasar iman percaya yang tepat. Nah, mari kita kembali kepada ayat ini sekali lagi. Nah, dalam pembacaan yang berikutnya ini, saya mau kita lihat bahagian ayat yang saya warnakan dengan warna kuning. Nah, bahagian warna kuning ini adalah sesuatu yang kita lakukan, yang disebut sebagai seseorang. Nah, waktu saya bacakan ini, anggap diri kita adalah seseorang tersebut. Oke, jadi ada yang ke-26, menyatakan di sana ialah seseorang, saya dan Anda, yang menabur benih. Oke, yang kedua, ayat yang 27, malam, pada waktu malam, Anda dan saya tidur. Siang kita bekerja, tapi dalam masa yang sama kita tidak paham bagaimana benih itu terus-menerus tumbuh dan membesar. Kan, dalam firman Tuhan ini. Nah, bagian yang ketiga ialah setelah masak, ayat 29, buahnya itu disabit oleh orang itu, oleh saya dan Anda dengan segera. Sekali lagi secara aktif, karena musim menuai telah tiba. Nah, ini bahagian yang kita boleh perhatikan yang dilakukan oleh seseorang secara aktif, Anda dan saya. Nah, bahagian yang berikutnya, bahagian yang saya baca di sini nanti, yang bahagian yang berwarna hijau. Nah, kita perhatikan siapakah aktor di sebalik perkataan-perkataan ini. Yang pertama itu ialah kita lihat dalam ayat yang 27, benih itu terus-menerus tumbuh dan membesar. Siapa yang melakukannya? Kita tidak nampak di sini. Yang kedua, tanahlah yang menumbuhkan tanaman hingga berbuah. Siapa yang menyebabkan tanah itu menumbuhkan tanaman hingga berbuah? Kita tidak nampak di sini. Dan yang ketiga, di sini setelah masak, mula-mula dari pucuk, kemudian bilo dan akhirnya berbuah dan kemudian masak. Siapa yang menyebabkan buah ini masak? Kita tidak tahu. Tidak dinyatakan di sini. Tetapi mari kita lihat ini, dalam proses yang kita katakan tadi, dalam proses penginjilan dan pemberitaan, ada satu aktor yang tidak kelihatan. Anda masih ingat dalam Kisah Para Rasul? Di situ dinyatakan, jikalau kamu menerima kuasa Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku. Maka aktor yang tidak kelihatan di sini, yaitu Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita menerima Kristus, kita telah mempunyai Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ia boleh dinyatakan seperti ini. Dalam kitaran penginjilan pemuridan ini, dalam proses ini, ia memerlukan keaktifan kita secara langsung, terlibat secara langsung dalam bagian ayat tadi yang kita warnakan, warna kuning tersebut. Namun dalam masa yang sama, dalam bagian yang lain, di mana Roh Kudus secara aktif melakukan sesuatu yang di luar batas kekuatan kita, di luar pengertian kita secara pribadi, yang di mana ayat-ayat yang tadi kita warnakan warna hijau. Wah, indah bukan? Jadi itu saudara-saudara, penginjilan pemuridan itu memerlukan bagian kita untuk secara aktif terlibat dalam proses itu. Selagi kita mempunyai ujung bumi, nafas ini, ataupun akhir zaman kita, nafas kita yang belum berakhir, kita sememangnya terlibat di dalam proses melihat bagaimana proses ini terjadi, terlibat secara aktif di dalam proses ini. Amin, saudara. Maka tidak heranlah Mendiang Wilbright yang merupakan pengasas Campus Crusade for Christ International mengatakan ini kepada kita, bagi kami secara pribadi, di mana dia selalu mengatakan bahwa penyaksian yang berhasil hanyalah mengambil inisiatif untuk berkongsi tentang Yesus dalam kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, perkara pertama yang kita harus tengani di kalangan golongan milenial itu ialah bagaimana mereka mengambil inisiatif dalam berkongsi tentang Yesus. Bukanlah semata-mata dengan perbuatan baik ataupun cara hidup yang baik. Jadi perkara kedua yang kita juga ingin tengani dalam golongan milenial adalah bagaimana membantu mereka untuk memahami dalam penyaksian yang berhasil ini ataupun mengambil inisiatif ini. Jadi ini sesuatu yang perlu kita juga mau bantu akan golongan milenial
ini. Nah, saya mau teruskan sesi kita dengan satu lagi pembacaan firman Tuhan dalam Lukas pasal 8, ayat 4 hingga 8. Nah, diringkaskan bagian ini, terdapat empat jenis tanah. Oke, di sini ya, kita boleh ringkaskan. Nah, jenis tanah yang pertama ialah pinggir jalan. Jenis tanah yang kedua ialah tanah yang berbatu-batu. Jenis tanah yang ketiga adalah tanah yang penuh dengan semak duri. Dan jenis tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Nah, cerita yang hampir sama dengan pembacaan firman Tuhan yang seperti tadi, tetapi konteks yang berbeza. Nah, mari kita lihat bersama-sama apakah jenis tanah akan golongan milenial ini. Okay. Sesungguhnya dalam perumpamaan ini kita hanya diumpamakan sebagai seorang penabur, betul? Ayat yang 8, ayat yang kelima di sana adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Nah, hanya ini saja yang digambarkan dalam perumpamaan ini, bahwa terdapat seorang penabur yang keluar menabur, maka itu Anda dan saya. Oke, jadi maksudnya di sini bukan kita lah yang menentukan apa jenis tanah tersebut, betul? Bukan kita yang tentukan. Oleh itu, bagian kita yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa bagian kita ialah kita tetap dengan setia untuk terus-menerus menabur benih. Kira-kira lah apapun jenis tanah yang kita taburi dengan firman Tuhan itu. Maksudnya di sini ialah kita tetap mengambil inisiatif, mengkongsikan kasih Tuhan itu dalam kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Karena akhirnya Tuhanlah yang menentukan jenis apa tanah tersebut. Nah, petikan ayat ini juga memberitahu kita bahwa seseorang ataupun semua orang adalah dalam proses perjalanan rohani. Nah, 4 tanah yang jenis tanah tadi memberitahu kita bahwa semua orang boleh berada dalam jenis 4 tanah ini. Memberitahu kita bahwa kita dalam proses perjalanan rohani. Nah, Del Pascal pernah mengatakan seperti ini. Terdapat satu kekosongan yang Allah ciptakan dalam hati setiap orang yang tak dapat ataupun tidak dapat diisi dengan benda ciptanya yang lain. Kecuali apa? Kecuali oleh Allah, Sang Pencipta yang dikenali melalui Yesus Kristus saja. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada yang terkecuali dalam perjalanan rohani ini, sehingga kita menemukan Yesus yang boleh mengisi ruang kecil ini dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ini termasuklah golongan milenial yang ada. Mereka juga dalam perjalanan rohani yang mau menemukan siapa yang mampu mengisi akan ruang kecil ini. Dan mengambil kira apa yang dapat kita lihat dan tahu serba sedikit mengenai generasi milenial seperti tadi. Dan kita nyata bahwa mereka sedang dalam proses perjalanan rohani ini. Nah, perjalanan rohani ini bukan saja penting untuk mereka menemukan Yesus yang sesungguhnya. Maksud saya di sini bukan mereka menemukan Yesus yang sesungguhnya itu karena agama semata-mata, tetapi menemukan Yesus yang sesungguhnya itu apabila mereka telah mempunyai keyakinan percaya mereka terhadap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan membuat mereka bertumbuh di dalam kehidupan mereka sehari. Dan bukan setakat menemukan agama ataupun kebiasaan aktiviti kekristenan yang ada itu sebagai satu perjalanan rohani mereka. Oleh itu dalam pelayanan yang kita lakukan, salah satu sarana yang kami juga gunakan yang dipanggil sebagai sarana Pojana. Dalam sarana ini sebenarnya membantu setiap kita untuk apa yang kita katakan bahwa kita engage ataupun berkomunikasi ataupun memulakan perbicaraan dengan pribadi-pribadi tersebut, khususnya golongan milenial ini, untuk membantu hubungan dengan mereka, sehingga kita boleh menemukan satu titik peluang untuk membicarakan tentang Yesus dalam perjalanan rohani mereka. Nah, saya tidak mempunyai waktu cukup untuk menerangkan bagian ini. Tetapi secara ringkasnya, dalam Pojana ini kita mempunyai sekurang-kurangnya 4 peranan, yaitu yang pertama explorer,
yang kedua adalah guide, yang ketiga ialah builder, yang keempat ialah mentor. Jadi ini salah satu sarana yang kita gunakan di dalam pelayanan kita dalam campus pada waktu ini. Nah, akhirnya mengapa kita lakukan semua ini? Nah, saya mau akhiri dengan ini, bahwa visi hati Bapa agar benih-benih firman yang ditaburkan ini, seperti yang saya katakan tadi, bagi kita di ujung bumi sehingga akhir zaman, itu berbicara tentang kesetiaan kita untuk menabur benih dimanapun kita berada dalam skop kita, itu golongan milenial ini. Siapa yang menentukan apakah tanah itu baik ataupun tidak, hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tentu. Bagian kita setia untuk menabur benih-benih firman itu. Nah, tetapi di sini adalah visi hati Bapa agar itu benih-benih firman Tuhan yang kita taburkan itu akan menghasilkan buah yang masak dan matang, bahkan akhirnya benih-benih itu juga boleh melipat ganda. Nah, dalam gambaran ini kita boleh melihat bahwa pelipat gandaan community murid itu adalah ada dua model yang kita boleh lihat, yaitu satu daripada benih kerajaan Allah. Nah, akhirnya ada community daripada Kisah Para Rasul 2. Bahkan juga daripada satu lagi bahagian itu model kerajaan Allah yang menggambarkan tentang pelipat gandaan rohani 4 generasi. Contohnya dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Itu. Bagi kita kita melihat lebih jelas dalam dua bahagian ini apa yang kita katakan sebagai pelipat gandaan rohani. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-17, yaitu akan doa Yesus untuk murid-muridnya, bahkan untuk kita. Nah, khususnya dalam ayat 18 dan 20, Yesus secara khusus berdoa agar sama seperti Bapa telah mengutusnya ke dalam dunia, demikian pula Yesus mengutus kita ke dalam dunia, bahkan bukan kita saja, tetapi orang-orang lain yang percaya akan pemberitaan yang kita lakukan. Daripada 18 dan 20 ini, Yesus berdoa untuk kita semua. Oke? Yang bahkan bagian berikutnya dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2, di sini yang Rasul Paulus katakan ataupun ingatkan kepada Timotius muridnya, yang apa yang dia katakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, secara kesimpulannya kita boleh lihat seperti ini. Bapa yang di surga mengutus Yesus, kemudian Yesus mengutus akan rasul atau murid-muridnya, pengikut Yesus yang lain, sehingga juga ada orang percaya yang lain. Demikian dalam 2 Timotius 2 ayat 2, Rasul Paulus telah memuridkan Timotius, dan Timotius juga melakukan perkara yang sama kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan orang-orang lain yang dapat dipercayai. Nah, bagi kami di pelayanan Campus Crusade, kami selalu memanggil dia sebagai proses pembinaan murid yang berpusatkan Kristus, yang secara aktif dalam membantu memenuhi amanat agung dengan menjadikan murid Kristus, yang apa yang kita dikenali ataupun panggil sebagai Christ-centered multiplying disciples. Nah, dengan kasih karunia Tuhan mengizinkan pelipat gandaan ini terjadi. Dan seperti yang saya katakan, bukan kita yang menentukan jenis tanah yang baik ataupun tidak. Betul? Saya selalu yakin bahwa hati Bapa ataupun doa Yesus itu akan ada saja tanah-tanah yang baik yang akan respon kepada benih firman Tuhan yang kita taburkan itu. Bahagian kita ialah kita dengan setia dan sikap kebergantungan kita kepada pimpinan dan kuasa Roh Kudus itu dalam menabur benih. Maksudnya dalam memberitahukan tentang Injil dan keselamatan dan memuridkan mereka di dalam Kristus. Yang lainnya yang Tuhan akan lakukan. Nah, kalau Allah ataupun kalau Tuhan berkenan melipat ganda murid yang kita ada dalam kalangan generasi milenial ini, semua itu karena Dia yang izinkan dan Dia yang melakukan. Bahagian kita ingin tetap setia dalam menabur benih apa yang kita terus menerus lakukan. Amin. Terima kasih.